Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi pada pembelajaran PPKN. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang lanjutan materi kemarin yang berkaitan dengan pendidikan Pancasila pada kelas 12 mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menerangkan tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Sebelum Bapak melanjutkan pemaparan, Bapak akan terangkan dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik mampu menjelaskan peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Selanjutnya juga peserta didik mampu mengidentifikasi peranan lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dengan tepat. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Pertama, ada peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia? Yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Itu merupakan peran yang dijalankan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, ada juga peran Kejaksaan Republik Indonesia. Peran kejaksaan ini diantaranya: 1. Menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu merupakan yang dijalankan dari peran Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun tingkatan peran lembaga kejaksaan ada 3, yaitu 1. Kejaksaan Agung. Nah, Kejaksaan Agung ini berada pada tingkat pusat yang nanti dikepalai oleh seorang jaksa agung. Yang kedua, Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi ini berada pada tingkat provinsi yang dikepalai oleh Kepala Kejaksaan Tinggi atau sering disebut dengan Kajati. Yang ketiga, Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri ini berada pada tingkat kabupaten dengan Kepala Kejaksaan Negeri yang sering kita kenal dengan Kajari. Selanjutnya, ada beberapa tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, tugas ini meliputi ada bidang pidana. Bidang pidana ini membawahi dalam rangka melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Itu dalam bidang pidana yang dijalankan dari kewenangan dan tugas Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya ada di bidang perdata dan tata usaha negara. Artinya, kejaksaan ini dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dan dalam bidang ketertiban
dan keamanan atau ketentraman umum meliputi peningkatan kesadaran hukum, pengamanan kebijakan penegak hukum, pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama, pengawasan aliran kepercayaan, dan yang membahayakan masyarakat dan negara. Itu dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum yang dijalankan sebagai tugas dan wewenang Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, 3. Ada peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Dalam peran hakim ini, kita kenal dengan lembaga peradilan di Indonesia dibagi atas 2, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung atau peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Itu merupakan peradilan di bawah kewenangan Mahkamah Agung. Adapun yang disebut dengan Mahkamah Konstitusi nanti yang dikepalai oleh Hakim Konstitusi. Hakim ini adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Berikutnya, ada yang dimaksud dengan peran advokat dalam penegakan umum. Apa sih yang dimaksud advokat itu? Nah, peran advokat ini merupakan untuk menegakkan hukum dan memberikan jasa keadilan kepada setiap orang yang membutuhkan jasanya, berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Ada juga peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Apa yang dilakukan dalam tindakan ini? Di antaranya adalah ada beberapa azas KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Di antaranya, yang pertama adalah kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan, perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Ada juga azas keterbukaan, yaitu azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Azas akuntabilitas, yaitu azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada azas kepentingan umum, yaitu azas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Dan juga tidak kalah pentingnya ada azas yang disebut proporsionalitas, yaitu azas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK. Itu merupakan azas-azas dalam menjalankan tugasnya dan wewenangnya yang dijalankan sebagai peran KPK. Dari pemaparan yang telah Bapak sajikan, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengerti. Sekarang ada beberapa tugas yang Bapak sampaikan kepada kalian. Lihat sebagai berikut. Tugas kelompok. Kalian nanti membentuk kelompok di antara rekan kamu untuk menjalankan tugasnya, yaitu 1. Apabila telah terjadi tindak pidana, yaitu kasus pembunuhan dengan tersangka Mr. X, misalkan, diskusikanlah dengan kelompokmu bagaimana peran masing-masing penegak hukum dalam diskusi ini.
Yang kedua, buat laporan hasil kerja masing-masing kelompok untuk dipresentasikan dari masing-masing kelompok. Demikian penyajian kali ini, mudah-mudahan kalian bekerja dengan penuh tanggung jawab dan bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.